Nanti kita pasang ini ya, ini dop drat ya. Dop itu tutupnya pipa, ini ada dratnya. Ini kita akan pasang di atas, bagian atas nanti. Biasanya kita menggunakan ujung pipa yang udah ada besaran gini ya, jadi tinggal masuk aja. Namun bagaimana dengan bagian yang lain yang bukan di ujungnya ya? Ini bisa juga dengan cara nanti kita panaskan. Kita panaskan ini udah agak lembek, baru dimasukkan dop drat ini ya. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan sok pipa di sini. Biasanya ada sambungan pipa di sini ditambahin, jadi bisa dipasang dop drat ini. Namun itu akan memakan biaya yang lebih mahal lagi. Jadi cukup dengan memanaskan saja sehingga nanti dop drat ini bisa masuk ke dalam sini. Oke, mari kita coba ya. Ya, ini udah terjadi ya seperti ini. Ini kita tunggu agak dingin sedikit, lalu kita buka lagi ya untuk kita lem. Ini masih panas. Ya, ini udah berbentuk ya. Nanti kita tinggal lem saja ini. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita akan pasang ini mortoran ini ya. Satu bagian atas di sini. Ya, ini satu lagi bagian bawah di sebelahnya lagi, di belakangnya. Namun untuk mengatasi lengkungan ini, biasanya kalau ada lengkungan bagian dalamnya ini tidak bisa rapat ya. Kita lihat lengkungannya ini. Jadi untuk mengatasinya kita akan ratakan dulu dengan cara kita panaskan dulu, lalu kita ratakan.
dratnya. Ini drat luar, ini drat dalam. Jadi ini kita masukkan di sini. Nanti ini kita kasih selotip sebelumnya supaya lebih kokoh, supaya nggak bocor ya. Ini ada karetnya, jangan sampai lepas ya. Kalau ini karetnya nggak ada, bisa jadi bocor. Ini kita buka dulu biar gampang memasukkan ini. Ini juga nanti kita pasang selotip ya, supaya tidak bocor. Kemudian ini kita perhatikan yang bagian out yang kita pasang kemari ya. Ini air masuk, out air keluar dari sini masuk kemari ya. Jadi ini kita pasang dulu. Kita pasang juga ini. Jadi fungsinya ini apa? Mudah dibuka untuk dikuras isinya, dibersihkan, atau untuk backwash. Jadi selain untuk menguras, membersihkan, juga bisa jadi untuk backwash. Backwashnya kita tinggal balik aja ya. Ini kita buka. Ya, kita buka. Ini juga kita buka. Nanti kalau ini ada pipanya ya, ini kita buka pipanya. Tinggal kita balik seperti ini. Dibalik. Jadi hubungkan kembali. Ya, otomatis kalau sudah terbalik seperti ini kan air yang masuk dari tadinya dari atas ini sudah terbalik, yang dari bawah ini keluar. Jadi air yang kotoran-kotoran yang ada bagian atas ini akan terbuang keluar. Jadi ini menjadi sekalian jadi backwash ya. Ya, jadi ini udah selesai seperti ini ya. Kita sudah cat, sudah kita pasang ininya. Ya. Ini tadinya kita pakai shock drat biasa, sekarang sudah langsung watermur ya. Watermur yang ada dratnya, sehingga akan lebih menghemat ya. Tidak perlu kita lem-lem pipa lagi. Jadi langsung kita hubungkan seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi dengan ini kita bisa pangkas biaya. Jadi cukup satu watermur saja yang ada dratnya. Ya, seperti ini ya. Menghemat bahan dan menghemat tempat. Jadi tidak terlalu panjang seperti ini. Nah, seperti ini saja. Demikian juga yang di bagian bawah ini. Sama juga ya, tapi ini yang satu sisi saja yang ada dratnya, yang sisi lain watermur biasa, sehingga langsung terhubung ke pipa nantinya. Ya, seperti ini. Jadi kembali lagi saya ingin menjelaskan cara kerjanya ini agar tidak salah paham ya. Jadi air akan mengalir dari sini, akan masuk ke saringan housing filter, namanya ini housing filter, dengan cartridge busa sediment filter. Ya, busa ini ukurannya 10 mm. Ini adalah busa yang ukurannya yang paling besar ya. Yang paling kecil itu ada setengah, 0,1. Ya, itu bisa menyaring, bahkan bakteri bisa tersaring. Namun resikonya atau kelemahannya, semakin kecil saringan yang kita gunakan ukurannya, maka akan semakin cepat saringan tersebut mampet ya. Kecuali memang airnya sudah jernih, kita hanya ingin menyaring bakterinya saja, ya itu mungkin bisa kita gunakan solusi tersebut. Jadi ini kita hanya ingin menyaring airnya yang agak keruh karena ada lumpur atau karena ada pasir atau jentik nyamuk, telur cacing,
dan partikel-partikel lainnya yang membuat air tersebut keruh atau agak keruh ya. Ya, jadi dengan begitu disaring di sini, setelah agak jernih akan disaring di sini. Nah, di sini disaring itu adalah molekul-molekul yang tidak bisa disaring di sini. Jadi bukan berarti di sini harus lebih halus lagi saringannya, tidak. Karena partikel-partikel sedimen yang kasar sudah disaring di sini, ya. Jadi tidak perlu lagi disaring di sini yang sudah disaring di sini kan. Jadi efektivitasnya seperti itu. Apa yang tidak bisa disaring di sini adalah molekul-molekul seperti zat besi. Itu yang sudah melekat ke dalam air ya. Jadi Fe ya, zat besi molekulnya. Kemudian ada mangan atau warna airnya yang berubah jadi kuning, atau bau airnya yang bau seperti bau jemberan atau bau karat gitu ya, bisa disaring di sini. Ya. Yang menyaring ini adalah bahannya adalah karbon aktif yang berasal dari arang mata kelapa yang diaktifkan. Ada juga pasir aktif. Air yang sudah melalui pipa ini akan semakin bersih ya. Memang tidak semua molekul-molekul air akan bersih 100% diserap zat besinya, tidak. Jadi mengurangi kandungan zat besi di dalam air ya. Oke, bagaimana medianya? Urutan medianya adalah kalau kemarin itu kita pakai spon, jadi dipisah-pisahkan oleh spon, jadi terlalu banyak makan spon. Kali ini tidak. Kita tidak menggunakan spon dan tidak menggunakan ijuk, tapi pengganti ijuk. Karena kalau ijuk ini kan ada ya bisa patah ya, karena dia berbentuk serat, mudah lapuk ya. Jadi ada saja nanti sedikit seperti jarum-jarum yang bisa membahayakan air apabila kita minum atau kita gunakan untuk keperluan lainnya. Jadi kita tidak menggunakan ijuk, karena jika ijuk harus kita tambah lagi saringan di sini yang seperti ini. Jadi untuk menghemat kita tidak menggunakan ijuk, kita menggunakan bekas jaring nelayan seperti ini ya. Ini sudah dibuat seperti ini, tinggal kita masukkan saja di dalam sehingga dia bisa menyaring pasir atau arang karbon aktif yang ada di sini sehingga tidak turun ke bawah ya. Kita taruh di sini, kemudian urutan keduanya adalah karbon aktif ya. Ini dia karbon aktif. Urutan keduanya, ini kita langsung pakai jaring ya, sehingga apabila kita ingin membersihkan medianya akan mudah ya, tidak berceceran, langsung kita angkat seperti ini, langsung bisa dibersihkan. Kemudian yang ketiga adalah pasir aktif ya. Ini kita juga sudah dimasukkan ke dalam jaring seperti ini, sehingga mudah untuk nanti jika dibersihkan. Kemudian yang ketiga, keempatnya kita masukkan lagi bagian paling atas, ya, nanti bertepatan dengan air masuk dari sini. Jadi airnya tidak terhambat oleh media yang lain. Nah, ini adalah jaring yang bisa mudah dilalui oleh air. Oke, begitu ya. Urutannya seperti itu. Ya, mari kita masukkan satu persatu. Kalau ada kerikil bagus kita masukkan kerikil dulu sampai sebatas ini ya. Jadi kerikil, kemudian kita masukkan ini jaring bekas nelayan ya. Ini bahannya kita cuci semua dulu ya sebelum kita masukkan. Oke, jaringnya sudah masuk, kemudian kita masukkan karbon aktif ya.
Jadi terlebih dahulu karbon aktif. Dan kemudian kita masukkan ini pasir aktif ya. Caranya sama, pelan-pelan saja. Oke, sekarang kemudian kita masukkan yang ini terakhir ya.